Untuk setup kolam koi yang jamak di Indonesia, pekerjaan pemeliharaan kolam menjadi sebuah tugas yang berat. Makan waktu, makan tenaga, apalagi kalau kolamnya besar. Sekarang waktunya kita buka media filter Batman yang membuat pekerjaan pemeliharaan kolam menjadi sangat efisien. Alright. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi. Nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan Anda subscribe dulu. Channel ini akan membuat video-video tentang perkoian di Indonesia. Dengan setup filtrasi kolam koi seperti yang jamak ada di Indonesia, pemeliharaan menjadi sebuah tugas yang berat, memerlukan banyak tenaga dan waktu, apalagi kalau kolamnya besar. Salah satu konsekuensinya biasanya pemilik mengurangi frekuensi pemeliharaan yang pada akibat berikutnya berpengaruh kepada operasi kolam, berpengaruh kepada kondisi air, sehingga menjadi tidak optimal. Filter Batman berbeda, pemeliharaannya mudah dan cepat sehingga Anda bisa melakukan pembersihan media filter sesering yang Anda mau. Kita bahas sekarang. Sudah lama kita spill tentang Batman. Beberapa orang sudah mendengar tentang Batman tapi belum pernah dibahas karena memang kita ingin filter Batman ini diaplikasikan dulu, dipraktekkan dulu dengan baik agar teruji, kemudian baru akan kita sampaikan kepada Anda semua. Kolam ini sendiri sudah beroperasi selama 1 tahun, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kolam ini menggunakan filter Batman yang nanti akan kita bongkar. Selain kolam ini, filter Batman ini sudah kita terapkan di 15-20 kolam lah. Saya malah sampai nggak hafal semuanya dan semuanya berjalan dengan cukup baik. Kalau Anda mendengar yang namanya filter Batman, sebenarnya ini apa sih? Ini sebenarnya bukan sebuah penemuan yang luar biasa. Ini hanya merupakan rekayasa kecil. Tujuan utamanya adalah mempermudah pemeliharaan. Pembersihannya gampang, tidak perlu mengangkat media dari ruang filter. Dimana pada umumnya kalau Anda pakai kantong mayat seperti biasa, medianya dimasukin ke kantong jaring, kemudian ditaruh semuanya ditumpuk di dalam ruang filter, ya pada saat pembersihan kan mau tidak mau harus diangkat. Tidak ada cara lain. Pengangkatan inilah yang memerlukan banyak tenaga, perlu banyak waktu, memerlukan space yang luas, Anda harus cuci-cuci dan ini menjadi susah sekali. Filter Batman ini sebenarnya bukan media filter ya. Media filternya tetap sama seperti media filter yang selama ini kita pakai. Batman adalah sebuah cara aplikasi media filter. Kenapa disebut Batman? Karena aplikasinya menggantung. Jadi dia tidak ditaruh-taruh-taruh, tetapi dia digantung kayak kelelawar menggantung. Makanya kita kasih nama Batman biar gampang ya. Nah, selebihnya kita sambil praktek, sambil kita buka, kita lihat Batman itu seperti apa dan bagaimana cara menangani media Batman, bagaimana cara membersihkannya, kita sambil praktek aja. Untuk pakan koi, Gainen, Velcro, dan Weret, untuk Anda yang berminat menjadi reseller, Anda bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di deskripsi. Ya, sekarang kita praktekkan langsung aja ya, jadi biar dibuka chambernya. Kita lihat cara kita melakukan pembersihan Batman. Setelah dibuka, nemnya dikeluarin dulu deh. Ya, nem ini penting ada di situ karena dialah yang bisa membantu membuat airnya menjadi jauh lebih jernih. Sebelum melakukan pekerjaan apapun di dalam chamber, tentu saja pompa harus dimatikan biar sirkulasinya berhenti. Ya, setelah itu nemnya diangkat, dikeluarkan. Wah, ini nemnya sampai di double-double ya. Jadi semakin banyak nem sih semakin bagus aja. Pipa antar chamber di sini bukannya menggunakan pipa besar. Bottom drainnya kan 2x4. Pipa antar chamber tidak menggunakan 2x4 inch, tetapi menggunakan 6x3 inch. Ini tujuannya apa? Agar dia bisa diblok dengan tembok dan tidak makan space. Nanti ada hubungannya dengan media Batman yang kita pakai. Itu tujuan pertama. Kenapa kita tidak menggunakan double wall? Dengan pipa ini memungkinkan kita melakukan isolasi 100% untuk masing-masing chamber. Nah, kita praktekkan. Sekarang tahap yang berikutnya diisolasi dengan shock. Jadi shocknya dipasang
di semua pipa yang ada di 2 chamber. Ya, kalau shock ini sudah dipasang, berarti chamber yang ada di sebelah sana itu sudah 100% terisolasi. Jadi chamber itu bisa dibuang airnya dengan bebas, tidak akan mengurangi air sama sekali di tempat-tempat lain. Kalau kolamnya besar, kita turun air 10 cm sudah membuang volume air yang cukup banyak. Nah, dengan cara ini memang benar-benar 100% chamber ini bisa diisolasi sehingga airnya bisa dibuang. Jadi tahap berikutnya setelah isolasi adalah membuang air dari drain center. Ya, airnya di sini sudah turun, terbuang. Sementara chamber yang lain airnya tetap, kolam airnya juga tetap. Chamber sebelumnya yang di sini adalah chamber MBBR. Ini airnya juga tidak berkurang sama sekali. Jadi benar-benar bisa 100% terisolasi. Sekarang bedman-nya sudah kelihatan ya, makanya disebut bedman, tadi sudah disebutkan karena dia menggantung. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sebagai contoh kita tarik keluar. Beda dengan media yang biasanya pakai kantong mayat yang langsung ditumpuk semuanya ke dalam chamber. Ini disusunnya seperti ini. Jadi dikasih frame, kemudian kantongnya dibuat memanjang sedalam ruang filter yang kita bikin. Tapi tentu saja di bagian bawah dikasih void seperti biasa. Terus kemudian di sebelah atas juga dikasih void untuk space kita menaruh nem. Salah satu kelebihan yang lain adalah bahwa kita sudah tidak perlu tatakan karena dia menggantung. Makanya di chambernya di sana itu kelihatan dikasih plain ya sebagai tempat gantungan. Ini sama persis dengan cara kita memasang brush. Media yang di sini, yang di chamber ini juga media yang kita semuanya sudah kenal kalau di Indonesia, ini banyak sekali dipakai. Ini adalah jaring nelayan. Jaring nelayan kalau ditata dengan cara bedman seperti ini, pertanyaan saya, apakah dia kalah dengan Jebmat? Bentuk bedman-nya sudah kelihatan, cara pembersihannya gimana? Ya, kita tinggal disemprot aja dari atas, jadi tidak perlu dikeluarkan. Ya, paling selangnya sedikit dimasukin di sela-sela bedman-nya. Dengan cara seperti ini lumpurnya otomatis hanyut ke bawah, kemudian dia akan lari ke drain center. Kalau Anda merasa bahwa semprotan biasa tidak cukup kuat, ya kalau Anda mau pakai steam juga boleh, terserah. Nah, kebetulan yang ada di chamber ini medianya adalah jaring nelayan. Dengan cara penataan bedman, jaring nelayan pun bisa efektif sebagai media filter. Dia bisa berfungsi secara mekanis maupun biologis. Di chamber yang lain ini ada, tadi sudah kelihatan juga di chamber yang lain ada MBBR, tentu saja menggunakan coldness media filternya. Dan ada chamber yang lain juga yang medianya biobol, karang jahe dan oyster shell juga dimasukkan ke dalam kantong-kantong bedman. Jadi tetap tidak menggunakan kantong mayat karena akan mempersulit sendiri kita pada saat harus melakukan perawatan. Don Kisut sambil ngobrol. Nah, siap. Gimana pembersihannya dibandingin kantong mayat? Wah, ini jauh lebih simple. Ini sebenarnya sambil ngopi, sambil ngerokok. Oh gitu, jauh lebih enak ya? Iya, ini lebih enak. Terus disemprot nggak perlu bolak-balik nyemprotnya juga kan? Iya, nggak perlu sih. Karena apa? Karena dia tipis. Dia kan tipis. Kecil ya? Kecil, jadi sekali aja udah tembus kok sampai ke tengah. Sampai ke baliknya. Jadi nggak repot, nggak terlalu repot. Jadi dia kecil memanjang ke bawah. Yang di sini kalau nggak salah panjangnya 1 meter ya? 1 meter, betul. Ya. 1 meter. Tergantung masing-masing kolam sih, setup masing-masing kolam bisa berbeda-beda. Jadi di sini memang voidnya di sebelah atas, voidnya di bawah lumayan besar. Void yang di bawah seperti biasa untuk menempatkan aerasi, yang di atas ini lebih banyak untuk menempatkan nem. Nah ini contoh nih, ada yang ditarik satu, ya kalau disemprot di luar kelihatan banget, mudah sekali larut kotoran-kotorannya. Kenapa? Karena memang dia kantongnya itu kecil, tipis, memanjang.
Jadi beberapa kali disemprot dari dua arah, itu semua kotorannya sudah terbawa semuanya. Ini ditarik nanti sekaligus sebagai contoh ya, akan ditunjukkan bagaimana cara membuatnya. Oke Sud, sekarang tolong diceritakan pembuatan Batman ini Sud. Untuk Anda yang berminat untuk membuat kolam koi, Anda bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di deskripsi. Ya, jadi yang pertama kantongnya dulu, jelasin. Yang pertama kantongnya ini kita custom. Custom mengikuti. Udah, pokoknya nggak bisa pakai kantong mayat yang biasa. Nggak bisa pakai kantong mayat. Pokoknya kita custom ini. Kemudian kita bikin frame-framenya ini. Ya. Frame-framenya ini dari pipa. Itu kalau pakai pipa D kuat nggak? Oh, nggak kuat. Oh, nggak kuat. Nggak kuat. Udah Ini dicoba ya? Nggak kuat. Ya. Terus ini kemudian harus awe. Ya, terus kemudian jari-jarinya pernah dijarangin juga ternyata. Ya, dari dulu kita pernah coba-coba. Udah 1000 kali lah coba-coba. Udah banyak banget, dari mulai bentuk ininya, bentuk si row-nya, kemudian palang-palangnya ini. Itu udah kita coba berbagai macam, dan akhirnya yang kayak gini yang paling yang sekarang ini paling mudah diaplikasikan seperti inilah ya, dibuatnya cukup simple, terus kemudian cukup kokoh, mudah dipergunakan. Cuman ya sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang final ya. Kalau ada ide-ide baru yang lebih enak, lebih bagus, kan silahkan, justru itu yang kita tunggu juga kan ya. Iya, betul. Ini kita cuma menawarkan cara aplikasi media filter dengan media yang sama persis, tetapi sangat mempermudah kita pada saat melakukan pembersihan gitu ya. Dan tadi di pembersihannya Anda sudah lihat sendiri, contohnya bisa dilakukan dengan sangat cepat dan mudah. Tadi satu chamber tadi berapa menit ya kalau total ya? Enggak. Paling 10 menit. 10 menit udah selesai ya. Dan nggak perlu ngangkat-ngangkat kan? Nggak perlu ngangkat, nggak perlu kotor. Nggak perlu kotor, nggak perlu space yang luas. Biasanya kalau diangkat-angkat gitu kan perlu minimal tempat. Kita butuh space di sisi kolam atau di mana buat ngangkat buat si nyuci. medianya kan, buat nyucinya. Terus pasti kotor buat ngangkat itunya, apa namanya? Si kotoran airnya itu pasti kotor banget. Iya, jadi berceceran kemana-mana. Jadi ribet lah, lebih ribet lah. Ini lebih simpel, jauh lebih simpel. Jauh lebih simpel, hemat tenaga, hemat waktu, bersih pula ya. Bersih pula. Ya, yang pasti kita udah uji coba di berbagai kolam, udah hampir 15-20-an kurang lebih ya. 20 ada. Iya, kurang lebih 20-an, dan semuanya berhasil. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berhasil, semuanya si empunya kolamnya jadi bisa bersihin sendiri. Dan karena itu gampang, karena itu mudah. Iya. Kita tinggal kasih tahu si orangnya, oh begini caranya. Mereka bisa tangannya sendiri. Okay. Dan mereka senang biasanya. Ya. Oke. Ya udah, itu contohnya sekarang dimasukin lagi deh. Pasangnya kan juga simple, cuman tinggal disorongin aja ke bawah gitu ya. Iya. Dan jadilah Batman. Airnya diisi dulu sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh, baru pipa-pipa isolasinya dicabut lagi. Jadi kolam ini secara lengkap filtrasinya, yang paling ujung sana adalah drain center. Terus kemudian chamber 1 itu isinya adalah brush, terus kemudian MBBR. Yang berikutnya Batman pakai jaring ya. Terus kemudian yang berikutnya ini masih Batman lagi. Yang di sini biobol, terus kemudian ada karang jahe juga dimasukin ke dalam Batman. Terus kemudian di chamber berikutnya pompa, isinya 2 pompa. UV clarifier ada 2 di chamber pompa. Setelah airnya penuh seperti ini, kita cabut pipa isolasinya. Pipa isolasinya sudah dicabut semua seperti ini. Nah, berarti kolam sudah bisa difungsikan secara normal lagi. Pompa-pompa udah bisa dinyalain dan kolam udah siap running. Arus bawah nyala, air terjun nyala. Saya ingin memberikan beberapa rangkuman. Yang pertama, yang namanya Batman ini bukan media filter, tetapi cara aplikasi dari media filter. Yang kedua, dengan aplikasi Batman, terbukti pembersihannya menjadi sangat mudah dan menghemat waktu Anda. Yang ketiga, setup ruang filter seperti biasa yang sudah ada, sebenarnya kalau Anda mau memodifikasi ke aplikasi Batman bisa,
khususnya kalau Anda selama ini menggunakan double wall, itu lebih mudah. Tetapi kalau Anda menggunakan pipa antar chamber, memang ada perlu rekayasa tambahan untuk diaplikasikan Batman. Yang keempat, aplikasi dengan Batman ini kemungkinan clogging menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kantong mayat. Hampir tidak mungkin mampet. Yang kelima, setelah kita coba di banyak kolam, terbukti efektif fungsinya baik secara mekanis maupun secara biologis. Karena filter Batman merupakan sebuah hal yang baru, tentu saja masih ada hal-hal tertentu yang bisa diperbaiki. Saya justru mengharapkan komentar dan pendapat dari Anda semuanya, biar kita bisa mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.